Nah, sekarang jika saya ditalak Mbak Meda, lalu suami menggantungkan nasib saya, apa yang harus saya lakukan? Kasus seperti ini banyak yang mampir di meja konsultasi saya. Dan biasanya saya berikan treatment yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi rumah tangga klien serta hajat atau keinginan dari klien sendiri. Klien saya ada yang ketika nasibnya digantung oleh suami, dia ingin suami langsung mengurus perceraian. Biasanya yang keinginannya seperti ini karena memang dia sudah mantap berpisah. Ada klien saya yang bingung lalu minta diarahkan. Baiknya gimana Mbak Meida? Saya coba perbaiki rumah tangga dengan suami atau biarkan saja sampai suami urus cerai. Nah, jika ada kebimbangan seperti ini, biasanya saya akan arahkan klien untuk membuat daftar resiko dan manfaat. Apa saja resikonya jika berniat untuk memperbaiki rumah tangga? Apa manfaatnya jika bertahan? Apa resikonya jika menunggu suami mengurus di pengadilan? Apa manfaatnya jika benar-benar berpisah? Setelah klien membuat daftar resiko dan manfaat, di sini saya bantu memantapkan hatinya dalam membuat keputusan. Kebanyakan dari klien saya karena mereka wanita, jadi keputusannya lebih memilih untuk bertahan. Mereka bilang, sayang Mbak Meida, pernikahan sudah 10 tahun lewat begitu saja. Kasihan anak-anak Mbak Meida. Saya coba ikhtiar melunakkan hati suami Mbak, agar mau kembali lagi ke saya dengan ikhlas. Seperti itu. Jadi, klien yang berkonsultasi ke saya itu tidak hanya sekedar curhat. Saya berikan treatment, saya bantu arahkan sesuai hajat dan kondisi rumah tangganya. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin berkonsultasi seperti klien-klien saya ini, silakan jangan sungkan hubungi saya di nomor yang ada di layar berikut ini. Ibu tak perlu khawatir. Bagaimana nanti kalau masalah saya dibagikan Mbak Meida? Saya malu. Masalah dan data diri klien menjadi rahasia saya. Semua kasus klien yang saya publish itu sudah mendapatkan izin dari klien yang bersangkutan. Kalau tidak dapat izin, saya ya tidak berani, Bu. Seperti itu ya. Jadi, tak perlu khawatir mengenai privasi Ibu. Nah, sekarang jika saya ditalak Mbak Meida, lalu suami menggantungkan nasib saya, apa yang harus saya lakukan? Di sini posisinya saya ingin bertahan. Saya masih ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suami. Tugas ibu di sini adalah memperkuat ikhtiar lahir batin. Karena setelah menjatuhkan talak, lalu suami menggantungkan nasib istri, tidak segera memprosesnya di pengadilan maupun kembali pada istri, maka alam bawah sadar suami sedang bingung. Dia masih ragu, cerai beneran enggak ya? Dia masih sayang dengan ibu, sayang dengan anak-anak dan usia pernikahannya. Maka inilah kesempatan emas yang harus segera ibu ambil, yakni menguatkan ikhtiar lahir batin sehingga suami mantap untuk kembali pada ibu. Ibu luluhkan hatinya dengan cara membuka komunikasi lebih dulu dengan suami. Cari topik pembicaraan apapun yang bisa membuat suami merespon ibu. Karena di sini status ibu masih sebagai istri sah. Dengan syarat baru talak 1 ya. Maka ibu masih boleh melayani suami sebaik mungkin. Itu adalah ikhtiar lahir. Jadi harus terus dilakukan. Kemudian lengkapi juga dengan ikhtiar spiritual, yakni doa. Ibu harus berdoa pada Yang Maha Kuasa. Ibu harus yakin bahwa Tuhan itu maha mengabulkan, sehingga apapun yang kita minta, insya Allah pasti diijabahi sesuai dengan ikhtiar kita. Selain berdoa, ikhtiar spiritual juga bisa dilakukan melalui sarana spiritual kalung sakinah. Ini merupakan kalung emas asli dengan 3 energi sekaligus. Manfaat pertama, membuka komunikasi agar tiap kata yang ibu ucapkan bisa lebih didengarkan suami. Khususnya membantu melunakkan hati suami agar mantap untuk tidak jadi menceraikan ibu serta mantap kembali memperbaiki hubungan dengan ibu. Manfaat kedua, mengunci fokus suami hanya untuk ibu, agar alam bawah sadar suami terus terngiang-ngiang dengan kehadiran ibu sebagai istrinya. Manfaat ketiga,
meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ini sebagai pelengkap karena komunikasi sudah terbuka dan fokusnya terkunci. Energi kalung sakinah adalah murni dari kekuatan doa. Kita memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa, meminta perlindungan, pertolongan, dan petunjuknya agar diberikan solusi terbaik untuk rumah tangga kita. Saya tidak menggunakan ilmu hitam, jin, kodam, dan sebagainya. Jadi, ibu-ibu yang ingin memaharkan kalung sakinah ini jangan khawatir. Dan setelah ibu memiliki kalung sakinah, saya akan berikan bimbingan lahir batin sesuai kondisi rumah tangga ibu agar hasilnya lebih optimal. Ingat, ikhtiar optimal haruslah lengkap, lahir dan batin. Bagi ibu yang siap berikhtiar melalui kalung sakinah, bisa menghubungi nomor konsultasi berikut untuk memantapkan hatinya, yakni di 08111 264401, atau bisa klik link otomatis di deskripsi video ini. Iya. Bagus, kalungnya juga saya suka sih. Iya, saya suka kalungnya. Jadi ya mungkin itu kan artinya perhiasan ya Mbak ya, bisa tetap saya pakai walaupun kisruh rumah tangga saya sudah berakhir gitu. Paling tidak energi positif yang Mbak Maida titipkan di kalung itu tuh bisa membuka kebaikan-kebaikan saya yang masih tertutup gitu, seperti doanya yang Mbak Maida kasih ke saya itu. Selalu saya itu Mbak tidak pernah putus kalau saya soal ya, kecuali haid ya. Saya tidak baca doa itu, tapi kalau setiap sholat asar sama sholat subuh, alhamdulillah sampai sekarang.